Jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan ekonomi 2022, pasti kita harus bicara dulu bagaimana data-data di tahun 2021 ini ya Mas ya. Tentu saja kita melangkah dari sana. Yang pertama adalah kalau kita bicara bagaimana breakdown dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertama yang paling besar tentu kita harus bicara bagaimana dasar dari pertumbuhan atau kondisi private consumption saat ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat sampai dengan di kuartal 3 yang lalu misalnya kita bicara bagaimana pertumbuhan private consumption kuartal 3 kemarin 7,8%, sebelumnya 5,12% kalau kita lihat, terus kemudian ekspektasi kita di kuartal 4-nya menjadi 4% gitu pertumbuhannya untuk yang household consumption-nya. Artinya kalau kita melihat dari proyeksi pertumbuhan di private consumption mungkin full year-nya akan berada di 2,3% di tahun 2021. Nah, apakah private consumption ini akan kemudian recover dan terus berlanjut di tahun 2022? Tentu saja kita perlu melihat leading indicators. Kita memiliki leading indicators yang namanya Mandiri Spending Index, Mas. Jadi indeks belanja masyarakat ya yang kita compile dari berbagai big data di internal kita sendiri. Nah, dari situ menunjukkan bahwa private consumption ya belanja masyarakat itu terus rebound ya, terus menanjak bahkan di atas 100%. Jadi kalau 100% itu level par-nya itu equal dengan kondisi Januari 2020 yang kita jadikan basis ya pre-COVID level. Nah, sekarang kondisinya atau levelnya itu sudah mendekati posisi di bulan puasa dan lebaran yang lalu. Ya, kondisinya. Artinya masyarakat memang sudah melakukan belanja secara agresif. Walaupun memang kalau kita lihat di beberapa segmen belum tinggi ya. Namun kalau kita lihat secara overall ini terus menanjak sejak bulan Agustus yang lalu. Tentu saja ini adalah hal yang positif. Ada 3 poin yang saya catat di situ dari sisi belanja. Yang pertama adalah tadi kondisi belanja memang sudah terus rebound ya, terus menanjak bahkan mendekati posisi di bulan puasa dan lebaran. Yang kedua, kalau kita lihat di antar pulau ya, hampir semua pulau itu sudah ya indeks belanjanya itu sudah di atas 100. Ya, satu-satunya pulau yang memang masih selalu di bawah 100 itu adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ya, jadi kalau yang lainnya bentuknya seperti W, naik turun tergantung kondisi pembatasan ekonominya, pembatasan mobilitasnya di mana. Kalau ada pembatasan mobilitas turun dan ketika dilonggarkan naik lagi. Kalau Bali dan Nusa Tenggara itu bentuknya L-shape masih. Namun yang menarik adalah sepanjang bulan Agustus sampai dengan Desember itu secara perlahan indeks belanjanya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu relatif sudah meningkat ya secara gradual. Nah, kenapa? Ini tentu saja tidak lepas dari bagaimana mobilitas masyarakat untuk melakukan meeting, ya melakukan conference, melakukan liburan ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menarik adalah kalau kita lihat dari sisi optimisme masyarakat. Ini ada leading indicators yang menarik yang kami temukan, yaitu bahwa masyarakat sudah mulai ya melakukan belanja untuk non-food consumption. Jadi belanja ke kategori belanja yang di luar makanan dan minuman, yaitu ke pakaian ya, ke misalnya barang-barang yang lain ya, yang durable goods gitu. Jadi yang terkait dengan bagaimana hilirisasi ya dari sektor tambang itu juga akan sangat menarik ya, investasi baik yang asing maupun yang domestik. Kalau saya dengar juga beberapa perusahaan itu sangat tertarik untuk masuk kepada yang hilirisasi di tambang ya. Yang berikutnya adalah yang menarik, ketika recover tentu saja ada sektor-sektor yang kemudian tetap resilient di Indonesia. Itu adalah sektor yang terkait dengan food and beverages.
ini harusnya Indonesia ini bisa menjadi basis yang sangat penting juga untuk yang food and beverages, kemudian menjadi ekspor. Itu kemarin kalau kita lihat dari datanya, itu juga investasi di makanan dan minuman itu juga relatif baik tuh kalau kita lihat dari data BKPM ya, terutama yang FDI-nya. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja selain dari yang mining tadi, ya tentu saja yang terkait dengan telekomunikasi, investasinya juga masih cukup besar harusnya, terutama dorongan dari domestic investment. Apalagi ke depan kalau kita lihat ya kebutuhan untuk memanfaatkan telekomunikasi ini kan penting, apalagi ada transisi 4G ke 5G ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya menjadi peluang untuk peningkatan total investment, bukan hanya foreign direct investment tapi juga domestic direct investment. Kalau foreign direct investment sendiri, kalau dilihat apakah Indonesia menarik? Yang pertama kita lihat dari tentu saja ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan juga tetap lebih baik dibandingkan dengan 2021 ini. Ya, tentu saja underlying assumption-nya adalah kondisi COVID-nya tentu saja ya. Kalau COVID-nya kita bisa flattening the curve-nya, ya tentu saja proyeksi pertumbuhannya akan berada di situ. Nah, kalau dilihat yang kedua adalah konsistensi kebijakan. Nah, tentu saja kebijakan moneter, kita ya dukungan kebijakan moneter dan fiskal kan selama ini udah relatif terukur ya. Yang ketiga yang perlu tentu saja statement dari pemerintah adalah terkait yang Undang-Undang Cipta Kerja tadi nanti. Ya, kan ada catatan MK. Nah, saya rasa kalau yang ini, saya rasa ini kalau misalnya udah clear, ya full clear, bayangan saya ini akan menjadi salah satu pendorong juga untuk masuknya investasi asing langsung. Nah, itu dari direct investment-nya. Kalau kita bicara dari pasar modal, tentu saja kita bicara tentang portfolio investment. Ya, apakah Indonesia masih menarik? Ya, kalau kita bicara data saja, misalnya sekarang Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan triple B countries yang lainnya. Yang pertama adalah relatively manageable inflation rate di Indonesia. Memang ada ekspektasi inflasi meningkat. Namun kalau dibandingkan dengan emerging market yang lain, ya, yang di South Amerika ataupun di Turki misalnya yang selama ini memiliki inflasi yang tinggi, itu masih relatif manageable. Yang kedua adalah real interest rate kita juga masih cukup lukratif ya buat investor asing. Yang ketiga adalah volatility dari rupiah ya, domestic currency itu bisa di manage oleh Bank Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat di sini data untuk yang volatility USD IDR kita dalam 1-2 tahun terakhir itu relatively lebih manageable dan relatively lebih kecil dibandingkan dengan emerging market yang lainnya. Jadi investor juga udah bisa targeting di sini. Jadi kalau kita lihat dari bagaimana perkembangan Omikron ya sekarang, sebenarnya nggak usah jauh-jauh, Mas Nafi. Jadi kalau kita bicara bagaimana di tahun 2021, ini kita udah belajar banyak. Saya ada chart yang bisa saya sampaikan nanti sebenarnya dari Mandiri Spending Index kita. Kita kehilangan 2 growth momentum, ya 2 kali growth momentum di tahun 2021. Kapan itu? Yang pertama adalah di bulan Februari, ya di bulan Februari setelah libur Nataru, ya kemudian kasus naik drastis, ya kemudian pemerintah melakukan pengetatan kembali mobilitas, ya indeks konsumsi turun, ya di bulan Februari, kemudian bisa ditekan dan kemudian rebound lagi di bulan April Mei menjelang di bulan puasa di menjelang Lebaran. Nah, yang kedua adalah tentu saja ketika varian Delta masuk ya, terus meledak di bulan Juli yang lalu dan itu momentum pertumbuhannya turun drastis ya karena indeks belanjanya langsung ke teritori negatif. Ya. Waktu itu kita kehilangan lebih dari 16% sampai 20% ya indeks konsumsi di saat itu. Jadi salah satu yang terdalam sejak di bulan April 2020.
Nah, dari situ sebenarnya kita belajar. Kalau kasus Omikronnya meningkat, ya, kasus Omikronnya meningkat dan kemudian diikuti dengan pembatasan mobilitas yang ketat, ya, katakan di bulan Februari, ya, kita tentu saja akan mengalami hal yang serupa, polanya sama, gitu ya. Nah, begitu juga nanti di cycle-cycle yang berikutnya, ya, ketika kasusnya meningkat, ya, kemudian dia akan tentu saja akan menurunkan momentum dari pertumbuhan tersebut. Jadi dari underlying-nya tersebut sebenarnya kelihatan. Kita lihat berapa lama. Tapi ada hal yang positifnya nih. Yang pertama adalah kemarin waktu varian Delta, ya, kemudian dilakukan kebijakan yang relatively, ya, menurut kami sih relatif tepat, langsung dilakukan PPKM. Itu dari proyeksi kita yang dampaknya bisa 2 bulan, 3 bulan, itu ternyata hanya 1 bulan. Jadi kasus itu bisa diturunkan sehingga kita bisa melihat kondisi yang terdalam hanya di bulan Juli. Bulan Agustus, September itu udah mulai recover lagi, gitu. Saya nggak kebayang kalau misalnya kemarin itu berlangsung agak panjang. Katakan di bulan Agustus dan September, kita akan kehilangan 1 quarter full tuh waktu kemarin. Mungkin angka kuartal 3-nya akan jauh lebih rendah dari posisi yang kemarin, gitu. Nah, ini juga. Jadi kondisinya adalah seberapa dalam, ya, seberapa tinggi kasusnya, dan juga kemudian seberapa lama penanganannya. Kalau cepat, bayangan saya sekarang sebenarnya masyarakat sudah relatif lebih cepat adaptif terhadap perubahan. Nah, ini yang menarik nih. Kalau waktu di tahun 2020, posisi indeks belanjanya itu untuk recover ke posisi pre terjadinya situasi yang abnormal itu agak panjang. Sekarang cepat, gitu, relatif lebih cepat, gitu. Jadi ada peluang di situ untuk kemudian menumbuhkan kembali.